Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tianuar, NIM 2019 143596. Kelas 4O, mata kuliah kepramukaan. Baiklah, saya di sini ingin membacakan PPT saya tentang memahami perkemahan sebagai alat pendidikan. Pengertian perkemahan. Perkemahan adalah kegiatan alam terbuka diikuti oleh peserta didik atau pramuka atau sekelompok orang atau komunikasi atau organisasi yang dilaksanakan dalam waktu terbatas 1-7 hari. Kegiatan berkemah merupakan salah satu kegiatan yang paling dinanti dalam dunia kepramukaan, terutama anak-anak peserta didik. Mengikuti kegiatan berkemah berarti kita akan mendapatkan suasana belajar baru di luar ruangan kelas. Berkegiatan dan belajar hal baru dengan teman-teman di luar ruangan dan di luar jam belajar normal pada umumnya. Tujuan perkemahan selain sebagai untuk rekreasi atau refreshing, berkemah juga mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap tanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. 2. Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. 3. Membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Manfaat dari perkemahan. Manfaat berkemah yang akan kita peroleh dalam kegiatan di luar ruangan antaranya sebagai berikut. 1. Mengagumi alam ciptaan Tuhan. 2. Mempercakap diri dalam melaksanakan ajaran pramuka. 3. Mempraktikkan sistem kerukunan. 4. Mengenal alam dan kawan dari dekat. 5. Menemukan hal-hal yang baru yang akan mempertebal mentalitas. Syarat-syarat perkemahan. Sebelum melaksanakan berkemah, sebaiknya kita memilih tempat yang baik demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Di antara sebagai berikut. 1. Mencari tanah rata atau sedikit miring. 2. Mempunyai pemandangan bagus. 3. Cukup banyak air untuk mandi, keperluan dapur, dan minum. 4. Tidak terlalu jauh dari desa atau kampung, pasar, tanah lapangan, jalan besar. 5. Ada tempat yang teduh untuk masak dan banyak bahan bakar atau kayu. 6. Tempatnya harus tenang, aman, dan tidak ada binatang buas. 7. Tidak terlalu jauh dari pos kesehatan dan pos keamanan. Perkemahan sebagai alat pendidikan. Berkemah itu efektif sebagai alat pendidikan jika 1. Mudah, manfaat, murah, atau bisa disebut 3M. 2. Dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. 3. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. 4. Dilaksanakan dengan memperhatikan A. Keselamatan dan keamanan. B. Disiplin dan menjaga serta memelihara lingkungan. C. Tata cara perkemahan pramuka. 5. Peserta didik atau pramuka berpartisipasi aktif dalam acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perkemahan. Peralatan dalam berkemah dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu peralatan kelompok dan peralatan pribadi. 1. Peralatan pribadi seperti ransel, sepatu, kaos kaki, jaket jika diperlukan. Peralatan ibadah, senter, alat-alat tulis seperti buku, pulpen, penggaris, dan lain-lain.
Makanan dan minuman tambahan atau makanan ringan, roti atau minuman yang berwarna dan berasa. 2. Tas lapangan atau tas kecil jika ada untuk tempat peralatan-peralatan yang kerap dibutuhkan dalam kegiatan seperti alat tulis, peluit, korek api, dan obat-obatan. 3. Pakaian pramuka lengkap dari ujung atas sampai ujung bawah. Ingat, jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Tanda-tanda ciri anggota harus dibawa. Untuk yang mendapatkan kalung lencana juga dibawa. 4. Pakaian olahraga atau lapangan. Pakaian pramuka kuning dan celana olahraga, pakaian untuk istirahat atau tidur, sleeping bag atau kantung tidur jika ada, selimut jika tidak memiliki sleeping bag. Selanjutnya 5. Pakaian ganti seperlunya dan secukupnya, mulai dari pakaian pramuka, kaos olahraga, hingga kaos kaki. Tidak perlu tanya berapa potong, harus kira-kira sendiri. Dan beberapa kantong plastik untuk membungkus pakaian ganti dan pakaian kotor. 6. Jas hujan, bawa yang dari plastik tipis saja jika ada, supaya tidak memakan tempat. Jika tidak, bawa saja seadanya. 7. Matras atau alas tidur pribadi jika ada atau bisa diganti tikar. Mohon untuk tikar dibawa atas kesadaran masing-masing. 8. Peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta, handuk, sendal, jepit, dan gayung. Selanjutnya, terakhir, peralatan masak pribadi atau jika diperlukan seperti nesting atau panci masak pribadi serbaguna, kompor lapangan kecil atau kompor spiritus, parafin atau gas portable, dan peralatan makan seperti piring, sendok, dan lain-lain. 2. Peralatan regu, yaitu bahan makanan seperti beras, mie instan, dan lauk. 2. Tikar tenda atau tikar yang dibawa atas kesadaran masing-masing. 3. Lampu penerangan darurat yang punya jika diperlukan atau punya di rumah. Kegiatan dalam perkemahan ada beberapa, yaitu 1. Upacara hari pramuka. Ketika sampai di bumi perkemahan atau lokasi perkemahan, sebelum membangun tenda dan mempersiapkan semua perlengkapannya, semua anggota akan dikumpulkan di lapangan untuk memulai upacara pembukaan. Upacara tersebut sebagai tanda bahwa acara perkemahan sudah dimulai. 2. Senam pagi bersama. Senam pagi tidak bisa dihindari sekitar pukul 5:30. Semua anggota akan dibangunkan dan dikumpulkan di lapangan dengan memakai seragam olahraga. Mereka akan melakukan senam bersama. Biasanya setiap regu akan dinilai kekompakan dan ketepatan gerakannya, lalu ditentukan pemenang yang akan diumumkan di upacara penutupan kemah. 3. Jelajah alam. Jelajah alam biasanya diadakan di hari kedua pramuka, dari pagi hingga siang menjelang sore. Di sini nanti setiap regu akan mengirimkan 7 hingga 10 anggota untuk melakukan jelajah alam. Kegiatan ini akan dibagi menjadi beberapa pos. Setiap posnya memiliki tugasnya masing-masing untuk diselesaikan setiap regu, seperti memecahkan sandi semapro, melakukan lomba tali temali, hingga cerdas cermat dengan materi kepramukaan. 4. Upacara api unggun. Upacara api unggun
menjadi acara yang sangat menyenangkan. Di malam hari setelah maghrib, semua anggota pramuka dikumpulkan dan disuruh untuk mengelilingi api unggun yang berukuran begitu besar. Pembina pramuka akan memberikan sambutan. Setelah itu, semua anggota akan menyanyikan lagu-lagu pramuka sambil bergerak mengelilingi api unggun tersebut. 6. 5. Hastakarya. Hastakarya yang diadakan untuk melatih keterampilan anggota pramuka, mulai dari membuat kerajinan dari kain hingga kerajinan seperti gerabah. Kerajinan ini kemudian akan dipamerkan di setiap tenda. Biasanya itu digunakan sebagai hiasan tenda karena kerapian dan keindahan tenda akan dinilai dan diambil juaranya. 6. Perlombaan. Kegiatan lomba-lomba ketika pramuka tidak bisa dihilangkan. Ada banyak jenis lomba, mulai dari lomba memasak, menari, bahkan ada beberapa sekolah yang mengadakan lomba azan hingga dakwah. Dari acara lomba ini akan diambil beberapa juara yang diumumkan ketika upacara penutupan. Bagi regu yang memperoleh banyak predikat sebagai juara pertama akan menjadi juara umum dan mendapatkan piala yang tertinggi. 7. Jelajah malam. Lewat tengah malam dibangunkan dari tidur yang nyenyak, lalu disuruh untuk menutup mata menggunakan hasdu. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang sering kali dihindari oleh anggota perempuan karena takut bertemu hantu. Biasanya, setiap anggota diwajibkan saling memegang pundak satu sama lain agar gerak mereka bisa dikontrol dan ada pemandu juga mengarahkannya. Namun, pemandu juga akan dengan sengaja memutus pegangan antar anggota sehingga terpisah, lalu mulailah acara menjerit. Dan ternyata acara jelajah tersebut hanya memuntari area bumi perkemahan saja. Sasaran berkemah dalam kepermukaan. Sasaran berkemah dalam kepermukaan adalah peserta didik mampu satu, meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. 3. Meningkatkan daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan. 4. Membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. 5. Melatih hidup prasahaja dan berswadaya atau mandiri. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 7. Meningkatkan rasa kecintaan pada tanah air. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya pada tanah air dan bangsa. Jenis-jenis perkemahan. Jenis-jenis perkemahan dalam gerakan pramuka ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan ini bisa didasarkan pada 1. Jenis perkemahan berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, perkemahan dalam gerakan pramuka terdiri atas perkemahan 1 hari dilaksanakan tanpa bermalam. Kemah ini jenis biasa dilakukan dalam pesta siaga. B. Perkemahan 2 hari, contohnya perkemahan Sabtu malam Minggu atau persami, dan perkemahan Kamis malam Jumat atau perkaju. C. Perkemahan 3 hari, contohnya perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau perjusami. D. Perkemahan lebih dari 3 hari. 2. Jenis perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan pelaksanaannya, perkemahan dalam gerakan pramuka terdiri atas A. Perkemahan menetap.
yaitu perkemahan yang tempatnya tetap sejak perkemahan dimulai hingga selesai. B. Perkemahan safari, yaitu perkemahan yang tempatnya berpindah, biasanya dipadukan dengan kegiatan penjelajahan atau survival. 3. Jenis perkemahan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, terdapat beberapa jenis perkemahan, yaitu A. Kemah bakti seperti perkemahan wirakarya atau PW. B. Kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan SKU, penggalang ramu, dan lain-lain. C. Kemah lomba seperti lomba tingkat atau LT. D. Kemah kreasi. E. Kemah jambore seperti jambore renting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, dan jambore Asia Pasifik. F. Kemah riset atau penelitian. 4. Jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perkemahan dapat dikelompokkan dalam A. Perkemahan satu regu penggalang atau sangga penegak. B. Perkemahan satu pasukan penggalang ambalan penegak atau rancana pandega ke perkemahan satu gugus depan. C. Perkemahan satu kuartir, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. 5. Jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Berdasarkan wilayah satuan, perkemahan dapat dikelompokkan menjadi A. Perkemahan tingkat gugus depan. B. Perkemahan tingkat ranting. C. Perkemahan tingkat cabang. D. Perkemahan tingkat daerah. E. Perkemahan tingkat nasional. F. Perkemahan tingkat regional. G. Perkemahan tingkat dunia. 6. Jenis perkemahan berdasarkan penyelenggaraan. Berdasarkan penyelenggaraan, terdapat beberapa jenis perkemahan, yaitu A. Perkemahan gugus depan. B. Perkemahan kuartir. C. Perkemahan satuan karya pramuka. Contoh: perkemahan Bakti Saka Taruna Bumi. D. Perkemahan antar satuan karya pramuka. Contoh: perkemahan antar satuan karya atau peransaka. E. Perkemahan instansi atau badan di luar gerakan pramuka. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.